Kembali melanjutkan ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis atau gangguan teknis ya, seperti itulah namanya juga alat elektronik, secanggih bagaimanapun ia, maka kadang kita pun dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu di mana alat-alat yang kita gunakan ini sedikit mengganggu perjalanan kegiatan kita. Ala kulli hal, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Susah senangnya kehidupan adalah satu dari bagian perjalanan anak manusia yang harus dan mesti untuk dilalui. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang bab selanjutnya dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, yaitu kitab Adabul Kasb wal Ma'ayish. Nah, setelah Syekh menyebutkan dan memaparkan tentang masalah mulai dari masalah tahara, kemudian tentang tata cara bersuci, kemudian masuk pada pembahasan salat nafilah, masuk pembahasan salat wajib khususnya salat Jumat, lalu kemudian masuk pada pembahasan tentang zikir, tentang baca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, sunnah-sunnah dalam membaca Al-Quran, ya, kemudian masuk pada pembahasan tentang zikir, zikir pagi dan petang, bentuk-bentuk zikir, ya, kemudian seterusnya membahas masalah puasa, membahas masalah puasa sunnah, puasa wajib, lalu kemudian membahas tentang masalah pernikahan. Ya, ini semua menjelaskan tentang masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu beliau di sini menjelaskan tentang masalah adab makan, dan terakhir sebelum kita berpindah pada pembahasan yang akan kita bacakan dan jelaskan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang adab mencari rezeki ya dalam kehidupan dunia. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang masalah-masalah pernikahan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan interaksi antara seorang suami dan istri. Walaupun dalam pembahasan yang lalu saya sangat ingat bahwa pembahasan itu kita langkahi melihat memang audiens pada ta'lim kita kebanyakannya adalah para jomblo dan jomblowati yang meminta secara khusus kepada kami untuk tidak membahas sementara waktu masalah tersebut, ya. Apa kekhawatirannya saya tidak tahu, ya. Intinya teman-teman audiens ketika itu yang menghadiri taklim rutin kita meminta untuk ditinggalkan sementara waktu, ya, nampak-nampaknya karena ada yang khawatir kepanasan nanti mendengarkan pembahasan Syekh, ya. Ala kulli hal, insyaallah pada kesempatan sore yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang adab-adab mencari rezeki, ya, adab-adab mencari rezeki dan mencari kehidupan di dunia ini, ya. Dan selanjutnya beliau mengatakan wa fadlihi wa sihhatil muamalati wa ma yata'allaqu bihi, tentang keutamaan mencari rezeki, tentang sah tidaknya muamalah dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, tentu saja ini luar biasa. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang ibadah, maka dijelaskan juga di sini tentang adab-adab mencari rezeki, ya. Ya, sekali lagi kita mengingatkan bahwa banyak hal yang disebutkan oleh beliau di sini, oleh penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bukan hanya sekedar menjelaskan masalah-masalah fikih, ya. Jadi kitab ini sekali lagi kita ingatkan bukan kitab yang menjelaskan permasalahan fikih secara eksplisit. Tetapi buku ini sebenarnya lebih pada penjelasan tentang hal-hal yang sifatnya lebih dalam, ya, dari perkara fikih itu, perbedaan pendapat dan seterusnya. Banyak berkaitan dengan hati, ya, bagaimana seorang muslim bagaimana seorang muslim melaksanakan ibadah, apa sebenarnya inti daripada ibadah itu, membaca Al-Quran, sholat, dan ya seterusnya. Sama halnya dengan membahas tentang masalah mencari penghidupan, mencari rezeki, ya, adabul kasbi wal ma'ayish, ya, adab-adab mencari rezeki dan adab-adab atau cara-cara seorang itu untuk al-ma'aish atau al-aish, tariqatul aish, bagaimana ia hidup,
ya bagaimana ia mengarungi kehidupan ini. Kemudian menjelaskan tentang keutamaan mencari rezeki dan selanjutnya ya. Karena kita mengetahui jamaah sekalian bahwa muamalah itu dalam Islam hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah. Semua jenis muamalah hukum asalnya mubah. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa dia adalah sesuatu atau ada kandungan-kandungan keharaman dalam muamalah tersebut, sehingga hukum mubah itu, hukum boleh itu menjadi hukum tidak boleh atau ya haram. Dan ini yang perlu kita ketahui ya, sebagaimana kaidah yang disebutkan al-aslu fiha fil muamalati al-hillu ya, asal hukum asal daripada muamalah itu adalah boleh atau halal ya, illa fihi dalil yadullu ala tahrim, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ya, keharamannya. Di sini ketika beliau memulai dengan kata i'lam ya, dan kita mendapatkan dalam kitab ini selalu dan banyak Syekh menyebutkan kata i'lam ya, ketahuilah. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah kalimat tanbih, sebuah kalimat meminta perhatian bahwa apa yang akan datang setelah kata ini adalah perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Beliau mengatakan i'lam anna Allah Subhanahu wa taala bi lutfi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubin wa iktisabin. Ya, bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan cintanya dan hikmahnya telah menjadikan dunia ini sebagai tempat mencari sebab ya, mencari sebab ya, karena dalam kehidupan seorang muslim tentu saja cita-cita kita, harapan-harapan kita di dunia ini ya, selalu memiliki sebab atau metode untuk sampai pada apa yang telah kita atau apa yang kita cita-citakan. Maka beliau mengatakan di sini ja'al dunya darut tasabbubin wa iktisabin ya. Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat, sebagai dar ya, sebagai rumah di mana di dalamnya ya, terdapat sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita sampai pada apa yang kita cita-citakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita mencari rezeki. Ya, jadi ini perlu kita pahami dengan baik bahwa dunia ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai seorang khalifah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu memerintahkan manusia untuk hidup ya, dengan baik di dunia ini, mencari sebab-sebab di mana bisa mereka mendapatkan kehidupan yang lebih berarti, yang lebih bermakna, tentu saja sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam penjelasan beliau mengatakan taratan lil ma'aishi wa taratan lil ma'ad ya, bahwa Allah telah menjadikan dunia ini sebagai salah satu wasilah ya, cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kadang adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Dan kebahagiaan itu juga masuk dalam kategori kebahagiaan lil ma'ad, artinya kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya dan segala apa yang bentuk kegiatan aktivitas yang ada di dalamnya bisa menjadi sebab untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, yang perlu dipahami oleh seorang muslim, bahwa ya dunia ini adalah tempat kita mencari asbab, kita mencari jalan menuju kepada kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dunia yang kebanyakan kebanyakan dicari oleh manusia saat sekarang ini, tetapi dunia ini bagi seorang muslim juga sangat penting untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya akhirat ya. Maka selanjutnya beliau mengatakan wa nahnu nuridu adab at-tijarah was-sina'ah wa darurat al-iktisabi wa asbabaha wa nashraha. Ya, oleh karena itu kata beliau bahwa kita menyebutkan tentang adab-adab tijarah, adab-adab jual beli, ya, adab-adab berbisnis, ya, adab-adab
membeli dan menukar barang, ya, beli dan menjual dan membeli barang. Wa as-sinaat, ya, adab-adab dalam membuat sesuatu, ya, menciptakan sesuatu. Kemudian wa darurata al-iktisab, darurat al-iktisabi wa asbabiha wa nashriha, ya, darurah dan pentingnya untuk mencari rezeki yang halal, ya, rezeki yang halal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan faslun, setelah itu, setelah menjelaskan secara umum apa yang akan dipaparkan dalam kitab ini, ya, beliau menjelaskan faslun fi fadli al-kasbi wal hathi alaihi, ya, bab atau penjelasan tentang keutamaan al-kasab, ya, keutamaan al-kasb, ya, mencari penghidupan yang baik, dan motivasi, ya, syariat ini kepada hal tersebut, ya. Fadlun fil kasbi wal hathu alaihi, ya, jadi dalam, ya, agama kita ini kita dituntut untuk kemudian banyak mencari sebab, semangat mencari sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan juga agama kita ini memotivasi kita untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai, ya, apa yang bisa kita dapatkan daripada kehidupan di dunia ini, ya, dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tebarkan di permukaan bumi. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh menjadi seorang yang hanya berpangku tangan, ya, tidak ada semangat untuk melakukan perbaikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang masalah ini. Dalam surat An-Naba misalnya di ayat 11 Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, ya, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan waktu siang hari itu sebagai ma'asya, ya, sebagai waktu di mana manusia itu mencari penghidupan. Dan inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala dijadikannya siang itu untuk mencari penghidupan, karena akan sangat sulit kalau malam, ya, gelap gulita, ya, di mana lagi di tempat-tempat yang mungkin pencahayaannya kurang. Maka Allah menjadikan siang hari itu, ya, di mana matahari itu terbit menyinari bumi, ya, menerangi bumi, sehingga manusia dengan mudah untuk melakukan interaksi mencari penghidupan di dalam kehidupan mereka. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, ya, dan kami, kata Allah, telah menjadikan siang hari itu sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Maka sangat aneh ini kalau, ya, malam hari pun digunakan untuk mencari penghidupan, karena kita menyaksikan bagaimana manusia di tengah-tengah kehidupan kita ini betul-betul, ya, berlomba, ya, beradu kekuatan siapa di antara mereka yang paling kuat untuk bekerja, ya, mencari penghidupan mulai pagi, sore, malam sampai besok pagi lagi, ya. Kegiatan dan aktivitas mereka hanya berputar pada hal-hal yang sifatnya keduniaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang untuk mencari dan menjadikan malam itu, ya, sebagai tempat untuk kita beristirahat dan tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu, ya, wa taala. Kemudian beliau mengatakan fadzakarahu fi ma'radil imtinan, ya, dalam ayat ini di surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siang itu sebagai salah satu tempat, ya, salah satu waktu yang penuh dengan kenikmatan, ya, penuh kenikmatan artinya waktu di mana Allah membuka kesempatan bagi manusia untuk mencari rezeki mereka di dunia, ya. Jadi ini sekali lagi seorang mukmin, ya, ketika seorang mukmin sebenarnya membaca, menghayati ayat-ayat Al-Qur'an, maka dalam ayat Al-Quran itu sangat jelas Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan dan membagi-bagi waktu itu untuk kita, ya, tinggal bagaimana manusia untuk memanfaatkan waktu dan pembagian waktu tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain misalnya dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-10 Allah mengatakan wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami telah menjadikan bagi kalian fiha, artinya di bumi itu, ma'aish, tempat untuk mencari rezeki, qalilan ma tashkurun, tapi sangat disayangkan bahwa sangat sedikit orang di antara kalian yang bersyukur.
ya. Dan ini juga sekali lagi menjelaskan tentang kenikmatan bahwa mencari penghidupan di dunia itu adalah salah satu bentuk daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka sangat mengherankan ketika ada manusia, secara khusus seorang muslim, yang hanya berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, tidak berupaya, tidak berusaha untuk mencari kehidupan di dunia ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Ya, Allah telah menjadikan di muka bumi ini, ya, menjadikan untuk manusia itu, untuk kita semuanya ma'ayish, ya, untuk kita mencari penghidupan, tapi memang sangat sedikit yang bersyukur. Faja'alaha ni'matan wa talaba syukur 'alaiha. Allah telah menjadikan waktu siang itu, ya, tempat kita di bumi ini sebagai satu nikmat. Mencari rezeki adalah sebagai salah satu nikmat dan juga sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencari rezeki, mencari sesuatu hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan sebuah nikmat dan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu itu adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim dan sangat disayangkan ketika waktu-waktu kita ini habis hanya sekedar untuk bersenda gurau, bermain-main di permukaan dunia ini, padahal ada hal-hal yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan dan lakukan untuk menggapai keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ada ayat 197 98, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alaikum junahun an laisa 'alaikum junahun am tabtaghu fadlan min rabbikum, dan tidak ada dosa bagi kalian, ya, untuk mencari rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa mencari rezeki itu adalah bagian daripada kehidupan seorang manusia, secara khusus seorang muslim, yang memang tidak bisa tidak dilakukan, ya, mesti dilakukan untuk mencari rezeki. Kemudian beliau menjelaskan di sini wa fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, walaupun hadis yang disebutkan yang pertama ini adalah hadis yang munkar, hadis yang sangat dhaif, tapi maknanya sebagian ulama mengatakan maknanya betul. Tapi secara riwayat ini dhaif, ya, bahkan munkar. Hadis ini dinukil talabul halali jihadun, ya. Mencari sesuatu yang halal dalam kehidupan dunia ini adalah merupakan jihad. Secara makna bahwa mencari kehidupan atau penghidupan rezeki yang halal itu merupakan sebuah perjuangan betul. Ya, karena mencari yang halal, ya, tentu saja membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha yang keras untuk bisa menggapai harta, ya, nikmat-nikmat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jihad, ya, dari kata bersungguh-sungguh. Walaupun secara sanad ini adalah hadis yang mungkar, hadis yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa inna talabul halali jihadun wa inna Allaha la yuhibbal abd al muhtarif, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hamba yang senantiasa berusaha, berupaya untuk meraih nikmat-nikmat yang telah atau nikmat-nikmat dunia yang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Hadis ini pun disebutkan para ulama kita adalah hadis yang dhaif, ya, dan disebutkan di sini bahwa hadis ini diriwayatkan dari At-Tabrani wa Ibnu Adi dari hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, yang kemudian hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang ketiga dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini. Wa fi afradil Bukhari anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma akala ahadun
ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, ma'akala ahadun ta'aman, tidak ada seorang anak manusia itu makan daripada usaha tangannya sendiri, usahanya sendiri, ya. Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ya, tidak ada seorang itu makan dari hasil yang diupayakannya lebih baik dari apa yang artinya apa yang ia makan dari hasil jadi upayanya sendiri itu adalah yang paling terbaik. Ya, lebih baik daripada orang yang pergi meminta-minta ya sedikit, tapi dari hasil upaya kita dan usaha kita ini tentu lebih bermakna, lebih berberkah daripada banyak tetapi meminta-minta kepada orang lain. Dan bahkan dalam hadis ini dijelaskan bahwa para nabi-nabi itu pun bekerja. Ya, wa anna nabiyallahi Daud kana ya'kul min amali yadihi. Dalam hadis ini disebutkan secara khusus Nabi Daud, yang mana beliau ini adalah seorang nabi yang sangat ulet dalam bekerja, di mana beliau alaihi salam memakan makanan yang memang diupayakannya sendiri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mencari rezeki, jangankan kalau saja para nabi itu diperintahkan untuk mencari rezeki dengan upaya dan usaha sendiri, maka kita terlebih lagi untuk kita semuanya. Dalam riwayat yang disebutkan selanjutnya, wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang berikutnya, bahwa Nabi Zakaria alaihissalam kana najjaran. Nabi Zakaria itu profesinya sebagai seorang tukang kayu. Ya, jadi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tebarkan di permukaan ya dunia ini. Bukan berarti mereka nabi maka mereka berpangku tangan, ya, bermalas-malasan menunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kemungkinan kalau mereka berdoa maka Allah akan ijabah itu. Akan tetapi mereka memahami ya sunnatullah di dalam permukaan dunia ini, bahwa siapa yang berupaya, berusaha, maka dia yang akan mendapatkan apa yang ia upayakan. Makanya jangan heran jamaah sekalian, ya, saat ini mungkin kaum muslimin tertinggal sangat jauh daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai lini kehidupan. Ya, karena kita memang menyaksikan banyak hal yang harusnya menjadi sebab ya meningkatnya kualitas kita dalam kehidupan ini, akan tetapi kita tidak melalui sebab-sebab tersebut. Kita beri contoh saja ya, dalam kehidupan sebagian negara-negara yang berkembang saat sekarang ini, ya terdapat di sana kejujuran, ya terdapat ya keadilan, yang dimana kadang hal-hal tersebut tidak kita dapatkan di tempat-tempat atau di negara-negara yang notabene negara tersebut yang mengaku negara-negara Islam. Oleh karena itu ya sudah sunnatullah, Allah akan menolong ya siapa-siapa yang mengikuti sunnah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apakah mereka umat yang beriman kepada Allah, ataukah mereka umat yang kufur kepada Allah? Selama mereka melalui sunnatullah itu, maka mereka ya akan sampai pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak heran kalau kita mendengarkan Allah akan menolong ya umat yang umat yang kafir, tetapi mereka mengikuti dan menerapkan sunnah Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ya boleh saja Allah ya menghinakan ya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tidak hidup di atas sunnatullah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Ya, sebagaimana para nabi ini sebagaimana digambarkan dalam sangat banyak hadis, dan kita akan menyebutkan beberapa di antaranya setelah ini, bahwa para nabi Allah Subhanahu wa taala pun ya berusaha dan berupaya dalam kehidupan mereka. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, seorang najjar, ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kana Adam alaihi salam harrathan. Ya, Nabi Adam adalah seorang petani. Ya, beliau adalah seorang petani yang berupaya untuk menggapai mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan pertanian. Wa Nuh najjaran, ya.
Nabi Nuh itu disebut bahwa beliau adalah seorang tukang kayu. Ya, wa Idris khayyatan. Nabiullah Idris alaihi salam adalah seorang penjahit. Ya. Wa Ibrahim wa Lut zurra'aini. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut adalah dua orang ya yang berprofesi sebagai, selain tentu saja tanggung jawab sebagai seorang nabi, beliau berdua ini adalah dua orang yang bergelut di dunia pertanian, ya, zarra'aini, ya. Adapun Nabi Saleh alaihi salam, beliau adalah seorang tajir, seorang pengusaha, pebisnis. Ya. Nabi Daud alaihi salam zarradan, ya, beliau adalah disebut zarrad. Zarrad itu adalah seorang yang banyak bergelut dengan mengolah besi, ya, pandai besi dalam bahasa kita. Wa Musa alaihi salam, wa Syuaib, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah ru'atan. Ya, profesi mereka ya, sebelumnya adalah sebagai ya, pengembala kambing. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis beliau, ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka semua dahulunya adalah ya para pengembala ya kambing. Kalau kita memperhatikan jamaah sekalian, para pendengar sekalian, apa yang kita bacakan ini dari aktivitas ya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tukang kayu, ya, pandai besi, ya, pedagang, penjahit, ya, sampai pengembala kambing. Ini adalah pekerjaan yang ya, mungkin saat sekarang ini dikategorikan pekerjaan yang ya, standar menengah ke bawah. Ya, tapi ini satu pelajaran penting yang kita bisa petik dari apa yang kita sebutkan, bahwa ya tidak ada nabi pun yang hanya tinggal di rumah, tinggal di masjid, tinggal di tempat-tempat ibadah dan kemudian tidak melakukan aktivitas untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana dengan penjelasan athar dari umat-umat terdahulu misalnya. Ya, di sini disebutkan wa amal athar faruya anna Luqman al-Hakim qala li ibnihi. Ya, kalau dari peninggalan athar dari para atau umat terdahulu diriwayatkan bahwa Luqman al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunai ista'in bil kasbil halal, ya, minta tolonglah, ya, ista'in bil kasbil halal, ya, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Fa innahu martaqara ahadun qattun illa asabahu salasu hisalin. Ya. Jadi ini penting, ya. Luqman alaihi salam mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya, meminta tolonglah kepada Allah dengan cara mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Karena kata beliau, tidaklah orang berada dalam kondisi miskin kecuali dia akan ditimpa dengan 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama kata beliau, riqqatun fi dinihi. Seorang yang miskin itu akan ya menghadapi kelemahan di dalam agamanya. Dan kita menyaksikan ya ini kemiskinan ya kadang dan seringkali membuat ya orang yang awalnya beriman kemudian berpaling dari keimanannya. Dia tidak sabar, dia tidak bisa dan tidak mampu untuk menghadapi sulitnya kehidupan di dunia ini. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kemiskinan, maka dia menjadi lemah dari sisi ya agamanya. Yang pertama, yang kedua kata beliau, seorang yang miskin maka dia akan ditimpa yang kedua, selain lemah pada agamanya, dia akan juga menghadapi wadha'fun fi aqlihi, lemah dalam sisi atau dari akalnya. Lemah dari sisi akal ini bukan berarti bahwa seorang miskin harus selalu menjadi orang yang bodoh, tidak. Dari sisi kekuatan akal dan logika, tidak. Tapi yang dimaksud di dalam dalam perkataan beliau ini wadha'fun fi aqlihi, artinya seorang yang miskin, ya, seorang miskin itu dalam kehidupannya sangat mudah berubah ya cara pandang dan paradigma berpikirnya.
Dan ini juga menyebabkan melemahnya konsistensi dan keistiqomahan. Makanya orang miskin ketika dia membutuhkan lalu kemudian pergi meminta-minta, ya kadang harusnya ia berdiri teguh ya di atas prinsip kehidupannya, tapi karena dia membutuhkan sesuatu maka dia datang meminta-minta kepada orang yang lebih kaya, ya maka ya ada pressure yang didapatkan dan dihasilkan dari proses meminta-minta itu, maka dia tidak punya pilihan kecuali harus mengubah atau mengubah prinsip-prinsip hidupnya yang harusnya dia konsisten dengan mengatakan sesuatu hal yang tidak boleh ya tidak boleh, akan tetapi karena dia membutuhkan dan meminta sesuatu kepada orang lain, maka kemudian konsistensinya ini bisa saja berubah. Dan ini banyak dalam kehidupan kita, ya banyak dalam ya kehidupan kita. Ya makanya seorang yang selalu meminta-minta, ya itu kadang tidak bisa konsisten dengan apa yang ia katakan, karena ia selalu merasa butuh kepada manusia. Ya. Dan orang yang memberi kadang menyampaikan sesuatu atau memberikan arahan yang berbeda dengan apa yang ia pahami. Tetapi karena ia membutuhkan, maka ia pun berubah. Makanya yang ketiga, di antara hal yang akan didapatkan atau orang yang miskin itu akan ditimpa tiga hal. Yang ketiga adalah dhihabu muru'atihi, ya, wa dhihabu muru'atihi. Seorang yang selalu meminta-minta itu, ya kehormatannya itu akan hilang. Kehormatan ia akan hilang. Wa 'adhamu min hadzal khisal istighfafun nasi bihi. Dan yang lebih parah daripada ketiga perkara tadi ini adalah kalau seorang meminta-minta atau sering meminta-minta kepada orang lain, maka orang atau manusia akan merendahkannya. Ya, manusia akan merendahkannya. Makanya dalam sebuah perkataan disebutkan Allahu yaghdabu in tarakta ya su'alahu. Allah Subhanahu wa taala itu ya akan murka ketika kita meninggalkan berdoa dan meminta kepadanya. Tapi kalau manusia, wa banu Adam, adapun manusia kalau kita minta dan minta, maka suatu hari dia akan ya marah dan ya membenci kita. Nah, inilah ya, perbedaan meminta kepada Allah dan meminta kepada manusia. Kemudian kita lanjutkan, waqila li Ahmad ibn Hanbal, ya suatu ketika Imam Ahmad ditanya, ya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi? Wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda dengan seorang yang hanya duduk di rumahnya dan duduk di masjidnya? Ya, kalau di rumahnya mungkin istirahat dan di masjid mungkin dia berdoa atau dia melaksanakan ibadah. Apa jawaban Imam Ahmad? Sebelumnya beliau ditanya, ya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi? Waqala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi. Ya, orang tersebut hanya tinggal di rumah dan di masjid, ya, dan mengatakanlah saya tidak mau bekerja sampai rezeki itu datang sendiri kepadaku. Maka ketika kondisi ini ditanyakan kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan hada rajulun jahilal ilma. Sesungguhnya orang yang bentuknya, karakternya seperti ini hanya tinggal di rumah, tinggal di masjid, ya. Padahal mungkin tinggal di masjid itu adalah suatu hal yang baik. Ya, karena mungkin dia di masjid mengaji, dia baca Quran, sholat, berdoa, berzikir. Tetapi kalau dia hanya tinggal di masjid dan beranggapan bahwa biarlah rezeki itu datang dengan sendirinya kepada saya hanya tinggal duduk berdoa, ya meminta kepada Allah, maka beliau Imam Ahmad mengatakan jenis manusia seperti ini adalah jenis manusia yang tidak memahami ilmu. Ya, dia jahil terhadap ilmu. Jahil terhadap ilmu, al-ilmu di sini artinya adalah dia adalah seorang yang jahil, tidak memahami tentang sunnah-sunnah Allah, ya, di permukaan bumi ini. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya, apakah orang-orang yang seperti ini tidak pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhillis rumhi." Ya, apakah mereka tidak pernah mendengarkan sabda Nabi bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di bawah kilatan-kilatan tombak atau di bawah kilatan-kilatan pedangku. Dan ini menunjukkan bahwa dalam mencari rezeki, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berupaya dan berusaha. Ya, tidak hanya tinggal diam begitu saja. Karena tentu saja
kalimat Nabi SAW, Inna Allah ja'ala rizki tahta dhilli rumhi, bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku itu di bawah bayang-bayang tombak dan pedangku, itu adalah gambaran bahwa Nabi SAW mendapatkan rezeki daripada ya hasil ghanimah, ya, daripada pertempuran yang dilalui oleh Nabi SAW. Apakah itu ghanimah atau fai dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga berusaha dan berupaya untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Ahmad melanjutkan dengan mengatakan waqala hina dzakara at-tayr, dan apakah orang-orang tersebut yang hanya tinggal di usti, tinggal di rumah, tidak pernah juga mendengarkan sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tentang burung, ya. Dalam sabda Nabi SAW, taghdu hamasa wa taruhu bitana. Ya, ini ada hadis panjang di mana Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada seorang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulin la razaqakum kama razaqat tayr." Ya, sekiranya kalian ini bertawakal sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung-burung yang terbang. Bagaimana itu burung? Ya. Bagaimana gambaran burung-burung tersebut? Nabi SAW mengatakan, "Taqdu himasa wa taruhu bitana." Burung-burung ini yang tidak memiliki akal, mereka hanya memiliki naluri, ya, memiliki garizah. Allah memberikan kepada hewan ini naluri, mereka terbang di pagi hari dengan tembolok yang kosong, dan taruhu bitana, mereka kembali ke sarang-sarang mereka di sore hari, di petang hari, dengan tembolok dan perut yang sudah penuh dengan ya makanan. Dan ini menunjukkan kepada kita untuk ya bagaimana seorang manusia itu untuk senantiasa berupaya, berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Burung saja yang hanya diberikan naluri, bukan akal, ya, diberikan naluri untuk terbang mencari makanannya di mana bisa ditemukan. Mereka terbang di pagi hari, keluar dengan tembolok dan perut yang kosong, maka pada sore harinya mereka sudah kembali dengan kenyang dan bahkan bisa memberikan kepada anak-anaknya ya makanan. Ini burung-burung yang terbang dengan hanya menggunakan insting. Apalagi manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akal pikiran untuk mencari, berusaha, berupaya ya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Kemudian beliau mengatakan wa kana ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam yatajarrauna fil barri wal bahri wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwatu bihim. Dan kata Syekh di sini dalam penjelasan beliau bahwa cobalah kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana semangat mereka, bagaimana antusias mereka mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan para sahabat itu berniaga apakah di laut dan di daratan. Ya, mereka berupaya mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mereka melakukan interaksi berniaga jual beli di lautan, ya, ada yang di daratan. Sebagian mereka kita kenal sebagai orang-orang yang sangat serius, ya, fokus dalam menggarap sawah mereka, ladang mereka, khususnya ya mereka yang memiliki tanaman kurma atau kebun kurma. Dan tentu saja mereka adalah qudwah, ya, para sahabat ini adalah qudwah, suri toladan bagi kita semuanya. Kemudian di sini disebutkan, dan ini yang paling terakhir jemaah sekalian, waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, ini salah seorang salafus saleh, mengatakan laisal ibadatu indana an tasuffa qadamaika wa ghairuka yat'abu laka. Dan bukan, ya, dan tidak termasuk dalam sebuah ibadah ketika ada di antara kalian yang hanya berpangku tangan, hanya ongkang-ongkang kaki, lalu kemudian orang lain bekerja, ya, membanting tulang untuk menghidupinya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, biarlah nanti
kakak saya lah yang kerja. Nanti saya menunggu saja hasil dari apa yang dia kerjakan. Ya biarlah saya di masjid berdoa atau biarlah saya belajar ya, membaca dan seterusnya. Lalu kemudian tidak mencari rezeki. Dia hanya ya menyandarkan penghidupannya kepada orang lain. Ya, ini kemudian dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa ini bukan bagian daripada beribadah ketika orang hanya tinggal menunggu hasil daripada jerih upaya orang lain. Walakin ibda biragifaika fahrizhuma thumma ta'abbad. Nah, beliau mengatakan ya, hal yang dilakukan tadi itu bukan ibadah kalau hanya sekedar menunggu, tetapi mulailah bekerja. Mulai bekerja, cari ya penghidupan, cari yang bisa menghasilkan dan memberimu makan di pagi dan siang hari, ya. Wahdarizhuma summa ta'abbad. Kalau Anda sudah mendapatkannya, maka ya lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, dua hal ini tidak boleh didikotomi, tidak boleh dipisah dan dipilah. Nah, dua hal ini ibadah dan bekerja adalah suatu hal yang sama dan tidak dipisahkan. Kemudian kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan perkataan Abu Darda? Ya, karena Abu Darda mengatakan zawaltu tijarata wal ibadata falam yajtami'ah. Ya, Abu Darda itu mengatakan satu perkataan bahwa aku telah mencoba untuk melaksanakan ibadah, bersamaan dengan itu pun aku melakukan aktivitas bisnis, ya. Tetapi ternyata keduanya itu tidak bisa berjumpa, tidak bisa ketemu, ya, kata Abu Darda. Fahtartul ibadatah. Oleh karena keduanya tidak bisa berjumpa dan ketemu, maka aku lebih memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengatakan itu kepada kita, apa jawabannya? Ya. Maka beliau mengatakan fal jawab anna la nakul, ya, bahwa kita akan menjawab bahwa kita tidak mengatakan inna tijarata la turad lidzatiha, la turadu lidzatiha bal istighna'u 'anil nas, ya, bahwa yang dimaksud dengan tijarah di sini, ya, berbisnis di sini adalah berbisnis yang tujuan utamanya bukan hanya tok berbisnis dan mengumpulkan harta. Nah, ini kalau ini terlarang. Ya, kalau hanya berbisnis mengumpul harta, memperbanyak pundi-pundi kehidupan dunia, memperbesar rumah, memperbanyak kendaraan, ya, mempercantik tempat sekitarnya. Nah, ini kalau tujuan utama daripada bisnis dan muamalah hanya pada itu tok, itulah yang terlarang. Ya. Makanya kata beliau, untuk menjawab perkataan, jika ada yang menyandarkan perkataan Abu Darda yang memilah antara tijarah, bisnis dan ibadah, maka kita mengatakan yang dimaksud dengan bisnis yang baik itu adalah ketika bisnis bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ya kenikmatan dunia, tetapi bisnis yang dilakukan, muamalah, interaksi, jual beli yang dilakukan itu adalah untuk bal istighna'u anin nas, ya, agar seorang manusia itu khususnya seorang muslim tidak menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain, ya, tidak menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain. Wa ighna'u al-ailah, juga ya untuk atau diperuntukkan sebagai tambahan untuk keluarga, ya, anak dan istri. Wa idhafatul fadli 'alal ikhwan, dan kalau ada lebihnya, ya, kalau dia berbisnis ada kelebihannya, maka dijadikan sebagai ya bagian hadiah, ya, sumbangan, sedekah kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Dan ini merupakan satu ibadah yang mulia, ya, salah satu ibadah yang mulia, yaitu ketika kita memiliki kelapangan rezeki, kita membagi itu kepada orang yang lain, ya, karena ini merupakan ibadah, ya, ibadah sosial yang maslahatnya bukan hanya kembali kepada kita, tapi kembali kepada ya orang yang jauh lebih banyak. Dan ini kadang ibadah-ibadah yang sifatnya sosial seperti ini, jemaah sekalian, jauh lebih tinggi derajatnya daripada ibadah-ibadah yang sifatnya hanya memberikan
maslahat kepada ya satu atau dua orang saja ya. Makanya ibadah sosial ini penting, dan ini semua bisa dilakukan ya, ketika kita memiliki kelebihan harta. Waliyakunal aqdul ladzi bihi al-iktisabu jami'al umuri arba'ah. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang penjelasan ini ya, bahwa dalam ya, setelah beliau tadi menjelaskan bahwa harta itu ya, bisnis itu ya, muamalah itu bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan dunia ya, atau pundi-pundi dunia, tapi banyak untuk kehidupan sosial masyarakat, untuk keluarga kita secara pribadi, untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Dan beliau menutup di sini waliyakun al-aqd alladhi bihi al-iktisabu jami'an al-umur al-arba'ah. Maka seorang yang melakukan interaksi jual beli, muamalah ya, mencari rezeki, harus mengumpulkan atau memiliki atau memenuhi 4 syarat. Yang pertama as-sihhatu wal adl wal ihsan wasyafaqatu ala ad-din. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita ya selanjutnya. Secara umum jamaah sekalian, bahwa mencari rezeki adalah satu hal yang wajib untuk kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, dan mencari rezeki harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita tidak meminta-minta kepada manusia, dan juga diniatkan agar kita bisa membantu saudara-saudara kita ya yang lainnya. Dan tentu saja tidak boleh dan tidak bisa dikotomikan antara mencari rezeki dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ubudiyah ya, fardiyah ya, seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tidak boleh dipisahkan dengan ibadah mencari rezeki, karena ini adalah dua ibadah yang bisa dilakukan secara bersama, dan tidak perlu untuk kemudian salah satu daripada dua ibadah tersebut dihentikan ketika kita memilih satu di antara keduanya. Baik, saya kira cukup pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita sebutkan ini bisa menambah khasanah keilmuan kita, dan lebih penting lagi bagaimana kita bisa memahami realita dalam kehidupan kita ini, sehingga apa yang kita hadapi, bagaimana kondisi kita saat sekarang ini bisa lebih baik, bisa lebih dipahami secara komprehensif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh